Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan melanjutkan pembuatan video part 2 ya. Kemarin kita sudah membuatkan video pembahasan soal dan penjelasannya topik 1 dan 2. Sekarang kita masuk topik ketiga. Perlu saya ingatkan kembali bahwasanya pembahasan soal ini adalah untuk memantapkan pemahaman kita terhadap materi-materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, sebelum menonton video ini, alangkah lebih baiknya membaca dulu dan memahami materi atau modul yang sudah ada. Ya, dipahami dulu. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, baru melihat video ini. Karena apa? Karena pembahasan soal ini adalah untuk memantapkan. Karena dalam menjawab soal itu ada trik-triknya. Ya, kadang-kadang soal itu mengecoh kita, gitu kan ya. Walaupun kita sudah paham dengan materi, tapi dengan kondisi soal-soal seperti kok seperti ini, kita jadi bingung mau jawab yang mana, gitu kan ya. Oleh karena itu, silakan dibaca dulu materi sebelumnya. Baik, teman-teman semuanya, semoga semuanya masih semangat ya, karena perjalanan kita masih panjang. Ini baru modul 2. Ya, kita masuk topik yang ketiga, yaitu technological, pedagogical, dan contents knowledge, atau kita kenal dengan istilah TPEC. Soal pertama, apa tujuan utama dari pendekatan TPEC dalam pembelajaran? Ya, tujuannya adalah, kita langsung ke jawabannya saja, itu untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui integrasi konten, pedagogik, dan teknologi. Kenapa jawabannya B? Karena TPEC itu adalah kerangka kerja yang bertujuan membantu guru mengintegrasikan 3 aspek penting dalam pembelajaran secara seimbang. Pertama adalah konten, kedua pedagogik, yang ketiga teknologi. Jadi pembelajaran TPEC itu ada 3 pilar ya, konten, pedagogik, dan teknologi ya. Ini yang kedua, soal kedua. Dalam model TPEC, penghubungan antara konten, pedagogik, dan teknologi dapat digambarkan sebagai, langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah C, sebuah keseimbangan antara 3 komponen yang saling berkaitan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran TPEC itu tiga pilar ini tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya adalah saling keterkaitan. Ya, kalau semuanya ada, maka pembelajaran kita akan lebih menarik. Nah, kenapa? Karena dalam model TPEC, keberhasilan pembelajaran bergantung pada integrasi seimbang antara konten, pedagogik, dan teknologi. Ada keseimbangan ya. Tidak boleh hanya cenderung ke teknologi saja, tapi kita minim dari konten dan pedagogiknya. Yang ketiga, ketiganya tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena konten harus dipahami dengan baik, pedagogik menentukan cara mengajar yang efektif, teknologi mendukung penyampaian materi dan interaksi yang menarik. Nomor 3. Apa yang membedakan TPEC dari mode pembelajaran lainnya? Ya, yang membedakan TPEC dengan pembelajaran yang lainnya adalah jawabannya C. TPEC mengintegrasikan 3 domain utama, pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi. Kenapa? Karena yang membedakan TPEC dari mode pembelajaran lainnya adalah pendekatannya. Pendekatan interdisipliner yang memadukan antara content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge. Nah, TPEC bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tapi bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat untuk mendukung strategi pembelajaran, pengajaran, dan pemahaman kontennya. Jadi dalam penggunaan teknologi itu harus tepat juga. Iya. Kalau materi ini apa nih teknologi yang tepat, yang pas dalam penyampaiannya. Yang keempat, soal keempat, dalam pendekatan TPEC, Technological Knowledge atau TK mengacu pada, jawabannya adalah A, kemampuan guru dalam memahami dan menggunakan teknologi dan pembelajaran. Ingat ya, TK, Technological Knowledge ya. Yang diminta adalah teknologi ya, keterampilan guru dalam memahami dan menggunakan teknologi. Kenapa?
Penjelasannya adalah dalam kerangka TIPEK, technological knowledge merujuk pada pengetahuan dan keterampilan guru dalam menggunakan berbagai teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemampuan untuk memilih, mengadaptasi, dan mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses belajar mengajar. Ya, technological knowledge adalah salah satu dari 3 pilar utama dalam TIPEK yang bernama contents knowledge, pedagogical knowledge. Ya. Nomor 5. Seorang guru menggunakan aplikasi simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep sholat. Dalam modal TIPEK, ini menunjukkan perpaduan antara, jawabannya adalah D. Technological contents knowledge. Kenapa? Karena dalam TIPEK, ketika seorang guru menggunakan aplikasi simulasi interaktif untuk menjelaskan konten sholat atau konsep sholat, maka ia menggabungkan antara teknologi dan konten. Ya. Gabungan ini disebut dengan technological contents knowledge. Ya, perlu kita ketahui, catatannya adalah jika guru juga menerapkan strategi pengajaran tertentu saat menggunakan aplikasi, misalnya diskusi, praktik, berkelompok, refleksi, maka itu bisa masuk ke technological pedagogical contents knowledge ya secara keseluruhan. Namun karena soal ini hanya menekankan penggunaan aplikasi untuk menjelaskan konten, maka jawabannya adalah tetap D. Baik, masuk ke topik yang keempat. Topik keempat ya, untuk topik ketiga TIPEK sudah selesai, kita sekarang masuk ke topik yang keempat. Pendekatan pembelajaran berbasis deep learning. Nah, inilah pembelajaran yang lagi viral-viralnya ya, pembelajaran deep learning. Soal pertama, pendekatan deep learning dalam pembelajaran bertujuan untuk A. Menekankan pada hafalan tanpa pemahaman mendalam. B. Membantu siswa menghafal konsep tanpa menerapkannya. C. Mengembangkan pemahaman mendalam, reflektif, dan bermakna. D. Menyampaikan informasi dengan cara konvensional. E. Meningkatkan jumlah tugas tanpa memperhatikan makna pembelajaran. Jawabannya adalah C. Itu mengembangkan pemahaman mendalam, efektif, dan bermakna. Kenapa? Karena deep learning, deep itu artinya dalam, jauh ya. Pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang benar-benar menguasai pembelajaran tersebut. Dalam konteks pembelajaran adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dan mendalam, mendorong refleksi, analisis kritis, dan keterkaitan antar konsep. Yang ketiga, menghasilkan pemahaman bermakna yang bisa diterapkan dalam situasi nyata, bukan sekadar hafalan. Soal kedua, dalam mindful learning, siswa diajak. Ya, ini istilah berikutnya adalah mindful learning. Ada deep learning, ada mindful learning. Ya. Menghafal materi sebanyak mungkin, fokus pada kesabaran penuh dengan proses belajar, mengabaikan pengalaman pribadi dalam pemahaman konsep, mengikuti pembelajaran tanpa perlu direfleksi. E. Menyelesaikan tugas tanpa memahami relevansi. Main. Ya, ingat ya, main itu artinya pikiran atau pemahaman ya. Ya, maka jawabannya adalah B. Fokus pada kesadaran penuh dalam proses belajar. Kenapa? Karena mindful learning adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk menghadirkan perhatian penuh. Mindful saat belajar. Mengajar siswa untuk sadar terhadap apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan mengingatkan pembelajaran dengan pengalaman secara konteks nyata. Membentuk pembelajaran lebih reflektif, sadar, dan bermakna. Nomor 3, pembelajaran yang mengaitkan konsep dengan pengalaman pribadi siswa merupakan ciri khas dari meaningful, mindful, meaningful, joyful, superficial learning, mechanical learning. Jawabannya adalah meaningful. Itu pembelajaran yang mengaitkan dengan pengalaman pribadi, meaningful. Kenapa? Karena meaningful pembelajaran bermakna adalah pendekatan yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan atau pengalaman pribadi siswa sebelumnya. Meaningful membantu siswa memahami konsep secara mendalam dalam kontekstual, bukan hanya menghafal. Menghubungkan pembelajaran yang tahan lama karena siswa memahami mengapa dan bagaimana materi itu relevan bagi mereka. Nomor 4,
Salah satu contoh penerapan joyful learning dalam pembelajaran PI adalah joy. Joy itu adalah senang ya. Yang senang pembelajaran yang menyenangkan. A. Guru memberikan ceramah panjang tanpa diskusi. B. Siswa menghafal ayat tanpa memahami maknanya. C. Guru mengadakan kuis interaktif dengan aplikasi digital. D. Siswa menyalin materi dari buku tanpa eksplorasi lebih lanjut. E. Pembelajaran berlangsung tanpa variasi metode. Penjelasannya adalah joyful bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi, dan melibatkan siswa secara aktif. 2. Menggunakan media atau metode yang menarik seperti permainan, kuis digital, simulasi, atau aktivitas kolaboratif. Yang ketiga, meningkatkan minat dan semangat siswa dalam belajar, termasuk dalam mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam. Nomor 5, tahap awal dalam sintak pembelajaran berbasis deep learning dalam PAI adalah A. Menyampaikan materi langsung tanpa refleksi. B. Memulai pembelajaran dengan latihan mindful dan refleksi. C. Memberikan pembelajaran kuis secara... Ya Bu,